welcome back to my channel, Dani Production. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk akan selalu upload. Selamat menonton, enjoy. Penyerahan berkenan oleh anggota DPR RI Komisi 3 Dapil Pandeglang Lebak, Bapak Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma MSI MH, didampingi oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk menjaga jarak dan physical distancing. Nah, saya mau udah stay di sini. Siapa yang meninggal? Sekali lagi kami informasikan, kami minta kepada rekan-rekan media untuk tetap menjaga jarak dan mengutamakan protokol kesehatan. Buat apa nih, Bang? Aku senang dapat layanan ini. Besar nggak uangnya? Ibu besar nggak uangnya? Pernah megang uang 42 juta belum? Belum pernah. Ibu pernah belum? Nunggu bapak mati dulu ya. Baru deh. Nanti diskonnya ya? Sudah. Punya orang mana? Di sini kalau Buat usaha juga. Desa Tenjolahan Kecamatan Jiput, Ustadz Uci Sanusi, Guru Mengaji Desa Tenjolahan Kecamatan Jiput, Umi Maharani, Kader Posyandu dari Desa Tenjolahan Kecamatan Jiput, Bapak Ruslan BPD dari Desa Tenjolahan Kecamatan Jiput, serta Ahmad Sutisna, Linmas Desa Tenjolahan Kecamatan Jiput. Penyerahan berkenan oleh anggota DPR RI Komisi 3 Dapil Pandeglang Bapak Dr. Haji Raden Ahmad Dimyati Natakusuma
didampingi Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Tenang tapi Pak, nunjukin Pak, minta nunjukin Pak. Nunjukin sini Pak, kartunya Pak. Jadi dia seperti jaminan. Jadi anak-anak ya. Itu saya gampang. Kita Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah mabah. Yang kami hormati Bupati Pandeglang, dalam hal ini diwakili Pak Sekda beserta Asda dan para kepala badan, kepala dinas yang hadir, kepala Bapeda, kepala dinas koperasi, kepala dinas tenaga kerja, dan khusus kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Yang terhormat Insinyur Eko Nugrianto, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Kanwilnya ya, Kanwil Banten. Pak Didin Haryono, SHGM, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Serang, beserta Kepala Kantor Pandeglang dan jajarannya. Yang saya hormati Camat Cipecang, Camat Ciput, Camat Mandalawangi. Ini Pak ada jelas lah A sampai Z. Kalau saya jelaskan nanti habis waktu. Maka saya terinspirasi pada saat itu saya katakan, udah kalau begitu semua ulama, semua guru ngaji ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Siapa yang bayar Pak? Saya yang bayar pada saat itu. Mungkin omongan saya pada sambutan itu terdengar oleh Bupati, oleh Sekda, oleh Wagub dan lain sebagainya, oleh pemerintah. Maka saat itu pemerintah sudah pemerintah saja yang memprogramkan karena memang ada programnya. Akhirnya ditangkaplah oleh Doni selaku Kadis DPMPD. Pak, di kami ada dana, maka kami karena ini adalah guru ngaji bagian dari struktur organisasi desa di bawah pimpinan BPMPD, pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa, maka ada di Doni. Maka saya katakan cepat laksanakan pada tahun ini juga. Alhamdulillah sekarang sudah terdata, tapi saya masih belum puas gitu. Belum senang gitu. Kenapa? Kok baru sepertiga yang terdata, baru 13.000 dari 30 sekian ribu, berarti kurang lebih hampir sepertiga. Di antaranya yang ini, yang ibu-ibu, bapak dapat santunan masuk. Karena tadi kepala desanya aktif, camatnya aktif, termasuk petugasnya aktif memberikan data dan masukan. Prosesnya gampang di DPMPD, cepat. 1 hari selesai, beres. Hanya dari bawah saja ya. Nah inilah yang saya harapkan segera selesaikan Pak Sekda, Pak Asda, Kepala Dinas DPPD segera selesaikan karena manfaatnya ada. Maka merasa sense of belonging, sense of krisisnya tinggi. Saya terlalu sayang, terlalu cinta terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Jadi terlalu sayang, terlalu cinta, maka perasaan saya ya untuk rakyat, untuk masyarakat sepenuhnya, sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Apalagi Pandeglang, tempat kelahiran saya, tempat kecil saya, dan juga untuk tempat masa tua saya dan masa akhir saya mungkin. Saya cita-cita tuh kalau cita-cita tuh inginnya ya di Mekah gitu ya, tiadanya. Tapi kalau tidak di Mekah ya di Pandeglang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin semua
pekerja-pekerja, baik pekerja organik maupun pekerja anorganik, formal maupun informal, semua dijamin. Saya kebetulan pimpinan DWRT DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, dari hulu ke hilir, makanya kerjanya nggak ada libur. Kalau DWRT-nya libur, maka stop semua itu, padam semua yang ada di DPR RI. Tugas DPR itu padam, termasuk yang lain. Maka DWRT itu kerjanya 24 jam memperhatikan itu, memasak, mempoket, termasuk kesejahteraan, termasuk tadi santunan, dan termasuk jaminan pekerja semua yang ada di DPR. Nah, di DPR RI sudah ikut semua jaminan ketenagakerjaan, Pak Deputi. Tapi itu yang handle Jakarta, itu yang handle pusat, semua sudah. Nilainya ya pasti lebih besar, gitu ya, lebih besar dibandingkan di sini. Tapi nilai santunannya sama, 42 juta. Tapi itu lebih besar. Kenapa di sini? Karena ada Pak Didin, ya. Pak Didin ini orang Pandeglang, orang Banten, jadi betul-betul care, peduli. Saya senang. Senangnya apa? Mudah menyampaikan, mudah transformasi of information-nya. Apa transformasi of information itu? Merenya Hona. Jadi kalau dia ngomong, orang dia yang ngomong deh, gitu. Tapi kalau ada yang ngomong, apalagi dari seberang sana yang tadi bahasa kaumnya tidak tercapai atau hese, tengarti gitu, mau itu, tengarti. Jadi orang ini pengawang ngena, ngerti tak? Nah, maka oleh sebab itu sampailah ke sasarannya. Saya ke hati, kalau ke hati mah, ayo beres cepat. Ya, jadi saya minta kepada Pak Sekda, termasuk pekerja-pekerja honorer, pekerja-pekerja kontrak, segera bereskan. Kalau mereka meninggal sebelum didaftarkan, kasihan kan. Ini lumayan 42 juta, belum ada yang belum pernah megang 42 juta. Nah, tadi ibu-ibunya manfaatkan buat kebutuhan hidupnya, bapak-bapaknya juga sama buat anak-anak dan kebutuhan hidupnya. Jangan buat kawin lagi. Nah, buat yang orang tuanya kasih tahu saudara-saudara yang semua ini loh, ada bantuan dari pemerintah daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa pemerintah daerah, tanpa Ibu Irna menandatangani, nggak cair, nggak bisa. Nah, ini perhatian kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah semangat untuk Bapak Ibu sekalian terus bekerja, terus berkiprah untuk kepentingan umumnya bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Pandeglang. Sukseskan Pandeglang ini, siap tidak? Nah, saya minta ini perwakilan, dan ini tolong disiarkan, diinformasikan kepada semua, biar semua segera beresin itu, dan semua RT RW kompak, semua guru ngaji kompak, kader kompak, bisa lagi tuh, RT guru ngaji, kader, linmas, sang linmas kompak, BPD kompak. Sebenarnya BPD tadinya nggak masuk, linmas tadinya nggak masuk, kader nggak masuk, tanya itu Pak Don. Tapi begitu dari kunjungan kerja bupati, mereka minta, dan saya pada saat ke Kroncok, ada ketua BPD di sana, mana asutnya? Itu, wah, ini masuk. Itulah gunanya kunjungan kerja, ya. Silaturahim, sehingga yang informasi itu bisa masuk. Nah, inilah perhatian yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sebagai tangan-tangan pemerintah jangan ikut malah merusak citra nama baik pemerintah. Ibu Bapak sebagai tadi rombongan yang betul-betul sebagai pekerja pemerintah harus menguatkan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, harus kompak, harus kuat. Nah, jadi dengan demikian maka dengan sendirinya tidak ada yang bisa tidak diselesaikan di kampung yang masing-masing. Kerja cepat. Ada orang bikin KTP, RT RW cepat bereskan. Ada orang wajib cepat bereskan. Ada perlu data. Sekarang nih ada bantuan sosial yang miskin, data cepat kasih. Nah, tugas-tugas inilah tugas-tugas yang mulia. Nanti akan didistribusikan melalui desa melalui
RW dan RT. Ke depan nih Pak Didin, ya Pak Eko, ke depan untuk kartu tadi serahkan ke camat, ya melalui camat. Camat ada kan nanti Pak Doni ya, melalui camat. Termasuk tadi santunan ini informasikan melalui camat. Jadi biar semua terkoordinir secara tidak langsung melalui camat kecamatan masing-masing sehingga terdata semua. Ya, intinya mudah-mudahan ini adalah perhatian dan ini adalah sumbangsi, dan saya atas nama pribadi DPR RI mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna dan Tanto, ya. Dan juga kepada Pak Sekda beserta jajarannya, wabil khusus Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, segera bereskan yang belum selesai. Ya itu saja. Dan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan saya ucapkan terima kasih Pak Eko, Pak Didin. Kalau ada klaim-klaim, kalau ada hal-hal lain mohon segera dipercepat, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Saya memonitor. Terakhir dari saya tadi diserahkanlah kartu apa tadi? Kartu peserta BPJS. Saya berharap kartu peserta itu tidak dijaminkan. Dia bisa menang 42 juta jamin ini hutang. Jangan. Jadi kartu peserta itu nggak hutang, tapi sebetulnya itu sebagian dari asuransi. Sebetulnya bagian asuransi, tapi ini adalah santunan untuk Bapak meninggal, bukan santunan Bapak saat hidup. Setelah meninggal baru dapat santunan. Tapi buat siapa? Buat keluarga, buat anak, buat istri, buat suami. Nah itu santunan. Santunan ini kalau Bapak tanya Bapak Ibu sekalian tanya kepada PNS, coba tanya PNS berapa santunannya, pasti di bawah Ibu Bapak sekalian. Ini 42 juta, PNS biasanya cuma 24-30 juta sekian gitu. Nah, berarti Bapak Ibu lebih besar. Tapi akhirnya PNS pun protes. Oh, kalau begitu ternyata santunan guru ngaji RT RW BPD lebih gede, kami kudu lebih gede deh. Nah itulah yang harus diperbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat menjadi peserta, juga selamat yang mendapatkan santunan. Tapi ulah helah panjang umur, ya mau gara-gara pas saya duit 5 juta yang pahit lah 42 kan dia menang gitu. Manfaatnya ada, berarti ini perhatian penuh pemerintah. Perhatian penuh pemerintah ini terhadap Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang nanti pasti berebut. Orang ingin jadi ketua RT berebut, orang ingin jadi ketua RW berebut, orang jadi guru ngaji berebut. Untuk kader dia berebut. Kenapa? Karena dapat kartu, dapat santunan, dapat nilai, harganya besar. Jadi sekali lagi selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara seperti ini dan BPJS Ketenagakerjaan seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ya, kebaikan Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah perhatian. Saya mau hadir itu karena ada perhatian kepada rakyat masyarakat, khususnya para pekerja, yaitu pekerja di tingkat bawah. Kalau enggak, saya nggak datang pada hari ini. Jadi saya datang, saya agendakan walaupun saat ini di paripurna, saya rapat paripurna hari ini siang nanti gitu. Tapi itu tadi karena saya kecintaan kepada Pandeglang, kecintaan kepada masyarakat, maka saya hadir di sini. Demikian, mohon maaf. Allahumma biqil wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelasin Pak kegiatan hari ini? Ya, ini adalah tadi kita ada kegiatan untuk pemberian santunan ya terkait dengan
peserta kita di Pandeglang khususnya adalah pekerja-pekerja yang membantu pemerintah Kabupaten Pandeglang, itu di petugas RT, RW, kemudian kader posyandu, kemudian ada BPD, ada Satlinmas, dan guru ngaji ya. Ini merupakan satu inisiatif atau satu program yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Kabupaten Pandeglang, di mana memberikan perlindungan khususnya BP Jam Sostek ya terkait dengan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk petugas tersebut. Dan kami berharap bahwa mitra untuk kerjasama ini itu bisa terus berlanjut dan bisa ditularkan ke sektor-sektor lain, misalkan ke pertanian, kemudian ke nelayan dan sebagainya. Karena memang setiap orang yang bekerja itu pasti ada risiko ya, baik itu kecelakaan, khususnya kemudian meninggal dan sebagainya. Dan ini tadi disampaikan bahwa sudah lebih dari hampir 40% yang diikutkan di program BP Jam Sostek terkait dengan petugas RT RW, kemudian kader posyandu, guru ngaji, BPD dan Satlinmas ya. Jadi ini sangat baik untuk menjadi role model juga, menjadi contoh bagi kabupaten atau kota lain terkait dengan perlindungan kepada petugas-petugas atau pekerja yang membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh ini ada berapa total Pak yang terdaftar? Yang terdaftar saat ini sudah lebih dari 12.000 ya, untuk 14.010. Jadi 14.010 yang sudah terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek dari sekitar hampir lebih dari 24 ya. 26.000 lebih yang yang potensi yang akan menjadi peserta BP Jam Sostek. Dan ini sangat baik ya untuk kedepannya gitu ya, supaya semuanya bisa lanjut. Ada kewajiban 12.000 itu Pak dibiayai sama PMK Pandeglang atau mandiri Pak? Semuanya dibiayai oleh Pemda Pandeglang ya. Jadi khususnya adalah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Ada lagi? Ya. Ada kewajiban peserta yang harus diinikan untuk BPJS? Kewajiban peserta sebenarnya kan membayar iuran, cuma iurannya kan dibayarkan oleh pemberi kerja ya, istilahnya pemberi kerja, karena kan yang mempekerjakan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang ya, atas nama ini adalah Bupati. Jadi yang membayar iuran ya dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini adalah Bupati ya. Itu kewajibannya, tapi haknya tadi sudah kita sampaikan ya, haknya adalah manfaat ketika terjadi risiko. Walaupun tadi kan kita berikan berapapun sih sebenarnya manfaatnya tidak akan pernah menggantikan risiko yang terjadi ya, tidak bisa menggantikan jiwa yang hilang, tapi paling tidak bahwa manfaat yang kita berikan, santunan yang kita berikan bisa memberikan atau sedikit meringankan beban keluarga, ataupun juga bisa memberikan satu oase atau harapan dari keluarga ketika ditinggal suami atau istri ya, sehingga masih bisa melanjutkan lah kehidupannya dengan baik. Pak, sisanya targetnya akhir tahun atau gimana Pak? Sisa yang belum terlindungi tadi? Dari 26. Sebenarnya sih bukan akhir tahun, secepatnya, karena kan perlindungan itu harus secepatnya ya, nggak bisa ditunda. Bahkan kalau misalkan datanya sudah lengkap sih bisa juga akhir Juni ini udah selesai gitu kan ya. Jadi targetnya nggak boleh akhir tahun, karena kan perlindungan itu lebih cepat lebih baik kan, supaya mereka bisa terlindungi. Kalau nanti nunggu akhir tahun, kalau terjadi kecelakaan atau meninggal kan belum tercover, kasihan juga gitu. Terima kasih Pak.